Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Dwi Febrianti dengan NIM 21062000003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur komputer. Yang pertama, arsitektur komputer berisi A. Penyimpanan primer dan sekunder, yang B. Peralatan input, C. Peralatan output, dan D. Contoh penyimpanan sekunder. Yang kedua, software berisi yang pertama perangkat lunak sistem, dan yang kedua perangkat lunak aplikasi, dan yang ketiga peranan peralatan input dan output serta software dalam pemecahan masalah. Yang pertama, saya akan membahas tentang arsitektur komputer. Pengertian arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Pengertian lain dari arsitektur komputer adalah suatu seni dan ilmu tentang bagaimana merancang antara berbagai jenis komponen hardware komputer supaya menghasilkan suatu komputer yang serbaguna untuk berbagai keperluan. Komputer dengan tujuan umum memiliki tipe komponen yang sama, yaitu yang pertama prosesor, yang kedua memori, yang ketiga penyimpanan sekunder, yang keempat perangkat input, dan yang terakhir perangkat output. Mesin pemroses lebih dikenal dengan CPU, mikroprosesor, atau prosesor. Prosesor adalah komponen yang berupa chip. Chip adalah sekeping silikon berukuran beberapa milimeter persegi yang mengandung puluhan ribu transistor dan komponen elektronik yang lain. A. Penyimpanan primer dan sekunder. Penyimpanan primer. Ukuran kapasitas penyimpanan primer. Ini adalah macam-macam kapasitas penyimpanan primer. Dan selanjutnya, bentuk penyimpanan sekunder. Yang pertama, RAM atau Random Access Memory. Jenis penyimpanan primer yang mudah hilang atau volatil karena data akan hilang jika listrik padam. Yang kedua, ROM atau read-only memory. Jenis penyimpanan sekunder yang bersifat non-volatil karena data disimpan secara permanen dan jika listrik padam, data tidak akan hilang. Yang ketiga, cache memory, merupakan RAM khusus yang bekerja sangat cepat dan digunakan untuk membantu RAM biasa dalam proses data. Yang B, peralatan input. Yang pertama, yaitu keyboard. Unit input yang paling populer di mana pengguna memasukkan data dengan menekan tombol-tombol yang tepat. Yang kedua, alat penunjuk. Yang pertama mouse, yang kedua trackball, yang ketiga touchscreen, yang keempat light pen, dan yang terakhir unit remote control. Yang ketiga, alat input otomatis data sumber. Alat input otomatis data sumber dibagi menjadi dua. Yang pertama, alat pembaca optis, yaitu alat input yang membaca data dengan menyinari suatu sinar terang di atas data dan kemudian menangkap citra yang terpantul pada matriks sel-sel fotoelektrik. Contoh, scanner, OCR atau Optical Character Recognition, dan OMR atau Optical Mark Reader. Yang kedua yaitu alat pembaca magnetis. Alat pembaca magnetis adalah alat pembaca yang menggunakan tinta khusus yang berisi zat yang dapat diberi muatan magnet. Contohnya MICR atau Magnetic in Character Recognition. Yang keempat, alat input pengenal suara, terdiri dari unit pengenal suara atau Speech Recognition Unit. Yang kedua, mikrofon. Yang ketiga, Automatic Speech Recognition atau ASR. Dan yang terakhir, touch tone. Yang kelima, alat input video, video kamera recorder atau camcorder. Dan yang terakhir, alat input penerima gerak yang terdiri dari headset, glove, dan walker. Yang C, yaitu peralatan output, dibagi menjadi dua, yaitu soft copy, terdiri dari dua jenis. Yang pertama monitor, contohnya CRT dan layar datar atau LCD, L, dan plasma. Yang kedua audio. Yang kedua hard copy, terdiri dari printer. Printer terdiri dari impact, thermal, inkjet, laser, dan multifungsi. Yang kedua, plotter yang terdiri dari pena elektrostatis, thermal, pemotong, dan format lebar. Dan yang terakhir, komputer output mikrofilm atau COM. Yang D, contoh penyimpanan sekunder. Yang pertama, pita magnetik, terdiri dari reel tape dan tape cartridge. Yang kedua, hard disk.
yang terdiri dari removable dan non-removable. Yang ketiga floppy disk. Yang keempat piringan optik. Yang contohnya CD dan DVD. Yang kelima USB flash disk. Yang keenam smart card. Yang ketujuh kartu memori. Yang kedua yaitu software. Yang pertama perangkat lunak sistem. Perangkat lunak terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem. Perangkat lunak yang melaksanakan tugas-tugas dasar tertentu yang diperlukan semua pemakai komputer. Ada 3 jenis dasar perangkat lunak sistem. Yang pertama sistem operasi, berfungsi sebagai interface antara pemakai perangkat lunak yang memproses data perusahaan dan perangkat keras. Contoh Windows XP, DOS, dan Unix. Ada 6 fungsi dasar sistem operasi. Yang pertama, menjadwalkan tugas. Yang kedua, mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga, menjaga keamanan sistem. Yang keempat, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai. Yang kelima, menangani interrupt. Dan yang terakhir, menyiapkan catatan pemakaian. Program utility, yaitu suatu rutin yang memungkinkan pemakai untuk melaksanakan operasi pemrosesan data dasar tertentu yang tidak unik pada satu aplikasi pemakai tertentu. Penerjemah bahasa komputer. Yang pertama bahasa generasi pertama atau bahasa mesin, machine language. Yang kedua bahasa generasi kedua, assembler. Ketiga bahasa generasi ketiga, compiler dan interpreter. Dan yang terakhir bahasa generasi keempat, bahasa alamiah 4GL, memungkinkan programmer atau pemakai menginstruksikan komputer apa dan bagaimana operasi tersebut dilakukan. Di bawah ini yang termasuk ke dalam generasi bahasa keempat di atas, yaitu yang pertama database query language, yang kedua modeling language, khusus dirancang untuk pembuatan model matematika, contoh GPSS. Yang ketiga very high level language, contohnya Pascal, APL. Yang keempat graph generator, contohnya paket grafik. Yang kelima report writer, contohnya COBOL dan RPG. Dan yang keenam, application generator, contohnya program aplikasi pembayaran gaji. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Pemrograman sendiri. Perusahaan menempatkan spesial informasi untuk melakukan tugas merancang sistem berbasis komputer yang memenuhi kebutuhan unit perusahaan. Paket jadi. Ada 4 kelompok besar. Yang pertama, paket aplikasi bisnis umum. Yang kedua, paket aplikasi khusus industri. Yang ketiga, paket aplikasi peningkatan produktivitas organisasi. Dan yang keempat, paket peningkatan produktivitas perorangan. Yang ketiga, peranan peralatan input dan output serta software dalam pemecahan masalah. Keseluruhan komponen perangkat input, output, dan software dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam pemecahan masalah. Semuanya saling berhubungan dan mendukung kegiatan satu dengan yang lainnya. Perangkat input dan output berperan dalam proses penyelesaian masalah dalam hal perangkat keras. Sedangkan perangkat lunak, baik sistem maupun aplikasi, membantu para manajer untuk meningkatkan produktivitas organisasi dan perorangan dengan menyederhanakan penciptaan dan transmisi data. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.